Sebagai orang yang pengen jadi raja bajak laut, tentunya Luffy harus punya anggota bajak lautnya sendiri demi bisa mewujudkan impiannya. Dari pertama Luffy berlayar, dia udah mutusin kalau nanti bajak lautnya terdiri dari 10 orang. Dan sampai saat ini, Luffy udah punya 9 orang yang setia banget sama dia. Ke-9 orang ini, Luffy temui ketika mengarungi lautan. Dan setiap orang yang direkrut sama Luffy memiliki kisahnya sendiri. Dan berikut ini adalah kisah perekrutan para anggota topi jerami. Nomor 1, Roronoa Zoro. Pertama kali Luffy ketemu sama Zoro, ketika itu Zoro sedang berada di desa Shell. Zoro saat itu jadi tahanan angkatan laut. Awalnya Zoro menolak tawaran Luffy buat jadi anggota bajak lautnya. Tapi setelah Luffy berhasil ngebebasin Zoro sama ngambil 3 pedang miliknya, akhirnya Zoro mau jadi anggota kru topi jerami. Zoro juga yakin kalau cita-citanya buat jadi pendekar pedang terkuat bakal terwujud kalau dia berlayar bersama Luffy. Sebagai kru pertama yang bergabung sama Luffy, Zoro adalah kru yang paling loyal kepada kaptennya. Dia bahkan gak segan-segan ngorbanin nyawanya sendiri demi ngewujudin impian Luffy buat jadi raja bajak laut. Hal itu pernah dilakuin Zoro pas Kuma ngetransfer semua rasa sakit yang dialami Luffy ke tubuh Zoro pada saat perang di Thriller Bark. Nomor 2, Nami. Setelah Luffy berhasil ngerekrut Zoro, mereka berdua cuma lontang-lantung doang di lautan tanpa tahu arah tujuannya. Dan di sini Luffy mutusin buat cari navigator di kapalnya. Ketemulah dia sama Nami di kota Orange. Ngalahin Buggy, Nami mau jadi navigator di kapal Luffy. Tapi hal itu tuh nggak bertahan lama. Ternyata Nami ini cuma manfaatin si Luffy doang. Pas dia Barati, Nami ngebawa kabur kapal Going Merry. Luffy yang nyusul Nami ke desa Kokoyashi, dan ternyata tujuan Nami pengen ngebebasin desanya yang dijajah sama bajak laut Arlong. Setelah tahu, Luffy mutusin buat bantu Nami ngusir bajak laut Arlong tersebut. Dan dengan kegigihannya, Luffy berhasil ngalahin si Arlong. Dan saat itu juga, Nami resmi jadi navigator bajak laut topi jerami. Nomor 3, Usopp. Ceritanya, setelah Luffy ngerekrut Nami jadi navigator, Luffy pengen punya kapal yang layak buat dia berlayar. Karena pas itu dia cuma punya sampan kecil doang buat dipakai pelayarannya. Singgahlah mereka di suatu desa bernama Desa Sirup untuk mencari tukang kapal di sana. Dan di sini pula Luffy ketemu sama orang yang bernama Usopp. Si Usopp sendiri adalah orang yang suka bohong dan berteman sama seorang cewek bernama Kaya. Karena pas itu keadaan di Desa Sirup sedang tidak baik-baik saja, yang mana ada seorang yang bernama Kuro ingin menguasai desa tersebut dan ngancam keselamatan Kaya. Alhasil, Luffy ngebantu Usopp buat mengusir Kuro dari desa itu. Setelah Kapten Kuro berhasil dikalahkan oleh Luffy, Luffy ngajak Usopp buat berlayar dengannya. Dan sebagai rasa terima kasih kepada Luffy, Kaya memberikan sebuah kapal yang kita kenal sebagai kapal Going Merry. Dan Usopp juga adalah orang yang menggambar Jolly Roger milik Luffy. Gak cuman itu, Usopp juga pernah keluar dari bajak laut topi jerami pas di Water 7, tapi gak jadi.
Nomor 4, Sanji. Setelah ngedapatin kapal baru, Luffy sama para nakamanya sering kelaparan di tengah lautan. Sebenarnya sih si Nami bisa masak, tapi mereka kudu bayar ke si Nami. Karena itu, Luffy mutusin buat nyari koki buat di kapalnya. Alhasil mereka sampai di sebuah restoran di tengah lautan bernama Barati. Dan disinilah Luffy ketemu sama Sanji, seorang koki mesum yang gak kuat kalau lihat cewek. Luffy sendiri tertarik ngerekrut Sanji karena si Sanji punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Karena Sanji ngasih makan ke orang yang namanya Gin, musuhnya dia sendiri. Awalnya Sanji nolak tawaran Luffy buat jadi krunya, tapi setelah Luffy berhasil ngalahin Don Krieg yang saat itu nyerang Barati, Sanji mau jadi koki di kapal Luffy. Dan ditambah karena ada Nami di sana. Impian Sanji sendiri adalah pengen ngelihat All Blue. Sama kayak si Usopp, Sanji pernah hampir keluar dari kelompok topi jerami pas di Whole Cake Island. Karena saat itu dia dijodohin sama salah satu anak Big Mom, yaitu Puddin. Dan di arc ini juga diketahui kalau Sanji itu adalah salah satu anak dari Vinsmoke Jaji, pemimpin Germa 66. そいつが何だというのだ、麦わらのルフィ。 Nomor 5, Chopper. Ceritanya setelah ketemu sama Brody dan Dory di pulau Little Garden, Nami tiba-tiba demam yang cukup parah. Singgahlah mereka di sebuah pulau yang dipenuhi salju bernama Drum Island. Di sana Luffy mencari dokter buat ngobatin Nami. Lewat perjuangan Luffy akhirnya ketemu sama seorang dokter yang bernama Dr. Kureha. Nah, si Kureha ini punya asisten, sebuah rusa kutub yang makan buah Hito-Hito no Mi bernama Chopper. Luffy yang ngerasa si Chopper ini unik, pengen si Chopper jadi dokter di kapalnya. Sama kayak kru-kru sebelumnya, si Chopper ini awalnya nolak tawaran Luffy karena si Chopper ngerasa kalau dia ini adalah monster. Tapi setelah Luffy ngalahin si Wapol, akhirnya si Chopper mau ikut berlayar sama si Luffy sebagai dokter di kapalnya plus sebagai cadangan makanan. Nomor 6, Nico Robin. Awalnya Robin sendiri adalah salah satu anak buah krokodil, musuh utama Luffy pas di arc Alabasta. Walaupun dia anak buah krokodil, Robin pernah nolongin Luffy pas dia keisap sama pasir hisap setelah kalah sama krokodil. Tapi setelah Luffy ngalahin krokodil dan pamitan sama Vivi, tiba-tiba Robin nongol di kapal Going Merry dan nawarin dirinya buat gabung sama kelompok topi jerami. Awalnya si Robin ini kurang diterima sama kru SHP lantaran dia adalah mantan anak buahnya krokodil. Tapi pas di Art Enies Lobby baru dah tuh ketahuan kalau Robin itu adalah seorang arkeolog yang jadi incaran pemerintah dunia yang mudah menderita sedari kecil. Karena hal itu dia dibawa ke Enies Lobby buat diadili. Setelah melihat ketulusan Robin buat terus hidup, akhirnya Luffy nyatain perang ke pemerintah dunia buat ngebawa Robin kembali ke kapalnya. Setelah Luffy berhasil ngalahin Rob Lucci dan kabur dari Enies Lobby, akhirnya Robin berhasil diselamatin dan mulai menikmati hidupnya bersama kru lainnya. Nomor 7, Franky. Sama kayak si Robin, Franky awalnya musuh Luffy pas di Water 7. Tapi pas Robin dibawa sama si P-Zero ke Enies Lobby, Franky juga dibawa sama mereka. Karena Franky tahu blueprint dari salah satu senjata kuno yaitu Pluton. Dan dia juga ngebantu para anggota SHP buat nyelamatin Robin. Lalu setelah kabur dari Enies Lobby dan momen menyedihkan pembakaran Going Merry, Franky yang merasa bersalah karena udah maling duit si Usopp, ngebuatin sebuah kapal ama wali kota Water 7 yaitu Icebrook.
yaitu kapal yang sekarang kita kenal sebagai Tausan Sunny. Setelah Sunigo jadi, Franky gak niat buat gabung sama kru SAP. Tapi setelah dipaksa, akhirnya dia mau gabung jadi kru SAP sebagai tukang kapal di sana. Dan memastikan bahwa kapal yang dia buat dapat berlayar hingga tempat tujuan akhir, yaitu Laugtail. このフランキーが請け負った。 やったー、新しい仲間だ。 Nomor 8, Brook. Ceritanya, setelah dari Water 7, Luffy sama para krunya menemukan sebuah kapal tua di tengah lautan. Di kapal itu terdapat sebuah tengkorak hidup bernama Brook. Brook ini adalah pemakan buah iblis Yomi Yomi no Mi. Buah iblis yang ngebuat dia bangkit dari kematiannya. Luffy yang tertarik sama si Brook langsung ngajak si Brook buat jadi krunya. Brook langsung setuju sama tawaran Luffy. Tapi pas itu dia nggak bisa lihat sinar matahari karena bayangan dia diambil sama Gecko Moria. Gak cuma itu, ternyata paus yang ditemui Luffy pas pertama masuk ke Grand Island adalah sahabatnya Brook yang berjanji akan bertemu kembali. Tapi karena suatu musibah, Brook dan para krunya harus tewas dan hanya nyisain Brook seorang. Dan setelah Luffy menang melawan Gecko Moria, Brook akhirnya resmi bergabung sama SAP sebagai musisi di sana. Dan suatu hari nanti dia bakal nempatin janjinya buat ketemu lagi sama Labun. Gabungnya Brook jadi bajak laut topi jerami adalah impian Luffy dari dulu. Soalnya Luffy pengen banget punya musisi di kapalnya. Nomor 9, Jinbe. Jinbe sendiri pertama ketemu sama Luffy pas dia jadi tahanan di Impel Down. Luffy yang butuh pasukan buat ke Marineford demi nyelamatin Ace, ngajak Jinbe buat ikut ke sana. Saat di Marineford, Jinbe berkali-kali nyelamatin Luffy dari dalam bahaya. Sampai pas Luffy kena mental pas kematiannya Ace, Jinbe juga yang nyadarin dia. Setelah time skip, Jinbe juga sempat ngelakuin transfusi darah ke si Luffy, yang merupakan hal tabu bagi manusia ikan. Sebenarnya pas di pulau manusia ikan, Jinbe udah nerima tawaran Luffy buat jadi krunya. Tapi karena ada sesuatu yang harus diselesain dulu sama si Jinbe, Luffy menunda pelayarannya bareng Luffy. Dan pas di Whole Cake Island juga, sebenarnya Jinbe bisa langsung berlayar sama Luffy. Tapi pas itu dia nyuruh Luffy buat nunggu dia di Wano. Dan di Wano ini akhirnya Jinbe gabung sama kru SAP dan berhasil ngebantu Luffy buat ngalahin bajak laut Kaido. Menurut kalian, siapa anggota ke-10 bajak laut topi jerami? Kalau Mimin sih milih Yamato, karena punya ketek yang wangi. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Koreksi kalau Mimin ada salah. Jangan lupa like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.